أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kepada Allah kita selalu bersyukur atas nikmatnya yang tiada terukur. Tidak ada satupun makhluk di alam ini yang tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit biru yang menjulang tinggi, gunung-gunung yang gagah berdiri kokoh, deburan ombak di lautan, burung-burung yang berterbangan di angkasa, rumput-rumputan hijau yang bergoyang ditiup angin, dedaunan pohon yang dibasahi embun di pagi hari, semuanya bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran surat Al-Isra ayat 44. Selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Beliaulah Nabi dan Rasul pembawa syariat. Semoga Allah berikan kebahagiaan kepada keluarga dan para sahabat, dan seterusnya kepada kita semua agar diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah hingga akhir hayat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib Al-Fakir tentunya berwasiat mengingatkan terkhusus kepada diri sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya berkat takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Tak lupa kita terus meminta doa untuk saudara seiman kita di Palestina, negeri para nabi, para rasul yang sedang terjadi. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Palestin wa fi Syria wa fi Irak wa fi Gaza wa fi kulli makan wa kulli zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan segera tiba. Bulan agung suci dan mulia sudah di depan mata. Kaum muslimin di berbagai belahan dunia menyambutnya dengan beragam cara. Mereka, para hamba Allah yang saleh, bergembira sekali dengan kedatangan bulan agung ini. Namun, tidak jarang pula ada hamba-hamba yang merasa hambar biasa-biasa saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, atau mungkin ada yang merasa terbebani dengan hadirnya bulan Ramadan. Sebagai seorang mukmin, tentunya mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita agar puasa Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Kita berharap kualitas puasa kita akan lebih baik, semakin lebih lagi, dan tentunya menjadi puasa yang terbaik yang kita lakukan sesuai dengan syariat puasa itu sendiri. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita coba pahami. Mari bersama-sama kita kembali meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan dan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian
kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat yang dibacakan tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, setidaknya ada 3 bagian ayat yang bisa kita tafsirkan. Tafsir bagian yang pertama adalah Allah mengawalinya dalam ilmu nahwu dengan kata ya munada, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Betapa lembutnya seruan Allah ketika memerintahkan puasa. Allah tidak memanggil dengan panggilan wahai manusia, wahai para maksiat, wahai orang-orang yang berjana dan lain sebagainya. Tetapi Allah memanggil dengan panggilan penghargaan, panggilan memuliakan. Allah menyapa manusia dengan panggilan penuh cinta. Samaan adalah hal penting yang menentukan apakah sebuah perintah meresap dan masuk ke dalam hati seseorang. Misalnya, kalau ada orang tua sebelum memberi perintah atau nasihat kepada anaknya, kemudian menyapa anaknya dengan sapaan, hai anak nakal, tentu akan sangat berbeda dengan kedengarannya jika diawali dengan panggilan wahai anakku tersayang. Selanjutnya hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tafsir bagian kedua dari surat Al-Baqarah ini adalah tidak termaktub kata wajib. Lantas di mana yang mewajibkannya? Kata yang digunakan adalah kata kutiba yang berasal dari kata yang artinya telah tertulis atau ditulis. Jadi puasa adalah syariat yang telah tercatat dalam artian bahwa puasa ini menjadi kewajiban syariat yang harus dijalankan oleh setiap orang Islam. Allah memerintahkan kita berpuasa dan mewajibkan kita berpuasa. Bahkan generasi sebelum kita diperintahkan berpuasa, sehingga ditegaskan lagi dalam ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari sini tentunya tahulah kita, sadarlah kita, pahamlah kita bahwa Allah berkehendak memberi kita perintah yang akan sangat berguna bagi kita dan demi kebaikan kita. Maka dengarkanlah dengan segenap penuh perhatian, pusatkan akal, pikiran dan hati kita untuk menerima perintah suci ini. Perintah penting itu adalah puasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, tafsir bagian ketiga dari surat Al-Baqarah ayat 183 adalah kata ma'alla yang memiliki makna ittaraji wa tawakkul, yang menentukan harapan, dan kata tatabur dalam struktur bahasa disebut fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang memiliki makna sekarang yang akan datang dan berlangsung secara terus-menerus. Puasa yang diwajibkan dimaksudkan untuk satu target, satu tujuan, menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah sifat kelas tinggi. Kalau bahasa zaman sekarang, takwa adalah sifat VIP di hadapan Allah, sifat hamba yang paling mulia dan paling cintai Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah syariatkan puasa Ramadan agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tahu bahwa kita banyak dosa. Untuk itu Allah syariatkan bulan Ramadan agar Allah gugurkan dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan, bulan Ramadan adalah bulan di mana amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Maka ketika mendengar pahala yang begitu besar di bulan Ramadan, maka selayaknya kita bertugas, kita bersemangat, kita senang mendengarnya, dan kita niatkan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dengan hati yang gembira. Bagaimana seandainya ada tawaran bekerja 1 bulan, lalu kemudian bayangkan gajinya 1 miliar, hanya 1 bulan kita bekerja gajinya 1 miliar. Pekerjaan kita pun juga ringan, hanya tidak makan dan minum serta menahan godaan hawa nafsu.
dari pagi sampai sore saja. Setelah itu diberikan gaji yang sangat besar sebanyak 1 miliar. Pasti tentunya semua kita ketika mendengar gaji 1 miliar itu akan merasa senang dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kita mungkin tidak pernah bayangkan, bahkan tidak yakin bagaimana kalau Allah menawarkan kepada kita balasan surganya. Sementara tugas kita hanya tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan syahwat dari pagi sampai sore hanya mengharapkan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya lebih dari 1 miliar, lebih dari 1 triliun, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan saja. Tidakkah kita tertarik kepada pahala yang luar biasa ini? Jawabannya dengan hadirin, terkadang hati kita lebih tertarik kepada dunia saat kita mendengar ada pahala atau upah dunia. Saat kita mendengar ada iming-imingan dunia, kita lebih semangat. Tapi ketika mendengar tentang pahalanya surga, kita tidak semangat. Mungkin harus kita sadari bahwa iman kita terlalu lemah, keyakinan kita rapuh, dan goyah oleh godaan nafsu dunia. Akhirnya selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita bertekad untuk menghadirkan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terbaik dan yang sudah pernah kita jalani. Mungkin inilah Ramadan terakhir yang Allah berikan agar kita benar-benar bertaubat. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini dapat mewakilkan diri kita menjadi insan yang haqqan tuqati, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, dan hanya berharap Allah ridho, Allah bangga, Allah puas karena sudah menghadirkan kita manusia sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya. Amin Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa tahu amma wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعدل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله لعلكم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.